mereka itu bukan, kan kalau stereotip yang sebelumnya beredar tuh nanti kalau udah tua berbakti ngurusin, jangan, kita tuh sayang sama mereka dengan kita bugar. Jadi motivasi terbesarnya sih justru saya itu anak gitu ya, supaya Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Bugar bareng Agung Pri. Bersama saya Agung dan Kang Atar Zanero. Salam sehat, selamat pagi buat semuanya. Kali ini tumben-tumbenan di tempat latihan kami sepi banget. Jadi cuman ada saya, ada Pak Kris, kemudian ada Teh Nisa, ada Teteh satu lagi, Fatma. Jadi ya cuman berempat. Karena itu kita akan share bukan latihannya, tetapi saya pengen ngajak ngobrol Teh Nisa karena ini juga baru. Pengen tahu gitu ya, kita cari informasi kenapa pengen latihan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk ibu-ibu yang lain untuk juga ikut berlatih gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, kok tiba-tiba tertarik gitu pengen ikut latihan ini? Pertamanya tuh saya diajak sama ibu ya. Pertamanya iseng-iseng, ternyata setelah ditekuni hampir 1 bulan itu migrain hilang. Benar-benar hilang gitu kan. Badan lebih bugar juga. Terus mama tuh ibu saya gitu ya, salah satu yang bikin motivasi saya buat rajin tuh katanya bentuk sayang kita sama anak katanya itu dengan kita sehat di masa tua. Karena memang mertua saya tuh umurnya baru 60 tahunan tapi udah gak bisa jalan. Akhirnya saya sebagai menantu gitu ya, ngelihat gitu ya, akhirnya anak-anaknya harus berjaga bergantian. Saya bilang benar kata ibu saya, bentuk sayang kita ke anak itu dengan kita bugar sama sehat di masa tua gitu. Makanya investasinya itu dari sekarang. Baru 1 bulan aja migrain hilang gitu. Apalagi kalau rutin gitu. Masih muda udah migrain gitu. Gaya hidupnya benar-benar hilang gitu. Jadi itu sih motivasinya, bentuk sayang saya sama anak-anak. Tuh trainernya seneng tuh kalau ada hasil. Ya, kalau alhamdulillah saya senang sekali ketika klien ataupun member saya itu udah ada perubahan meskipun hanya beberapa waktu aja, ini baru 1 bulan juga belum ya. Ya, alhamdulillah ada perubahan ya sedikit banyaknya ketika kita ada keluhan apa-apa sesudah olahraga itu yang mungkin keluhan itu sedikit banyaknya itu berkurang. Mudah-mudahan itu kedepannya itu hilang keluhan-keluhan yang kurang baiknya. Ada manfaat lain nggak yang udah dirasakan walaupun latihannya masih baru? Yang singkat. pasti sih berat badan turun. Ibu-ibu tuh pasti seneng banget tuh. Jadi baju lama bisa pakai lagi. Soalnya sebelumnya saya lebih bulat dari ini gitu. Yang pasti sih migrain sih alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada keluhan yang berarti kecuali migrain sama berat badan. Jadi ya lebih bugar, migrain hilang, semoga sih kedepannya berat badan saya bisa lebih ideal lagi. Amin. Mudah-mudahan yang penting konsisten di latihan, disiplin di pola makannya. Itu pola makan. Sama itu paling awal-awal tuh 1 minggu tuh badan kayak abis dipukulin. Nah kalau dari situ tadinya kan kalau kita nggak kuat berhenti biasanya nggak lanjut, ya dipaksain aja gitu. Nah ini juga satu pelajaran teman-teman ya. Di awal-awal latihan memang setelah latihan itu badan sakit-sakit semua. Kadang-kadang sudah agak lama latihan terus istirahat sebentar, mulai lagi juga badan akan terasa sakit lagi. Tapi itu cuma sebentar aja ya Teh ya. 1 mingguan aja, dan kemudian kalau tekadnya kuat diterusin pasti akan hilang rasa pegel-pegel sakit di badan itu. Gitu. Ya, sejauh ini yang paling berat latihannya apa? Masih? Latihan lower sih itu yang bikin sampai rumah tuh ini, jadi cuman nanti besoknya segar, head juga nggak kerasa. Biasanya tuh kalau abis itu lesu, migrain gitu, badan sakit. Sekarang masih kerasa sakit, cuman memang berkurang jauh. Berkurang banyak. Makanya yang bikin konsisten tuh ya manfaatnya udah gitu ya. Jadi migrainnya berkurang banyak, berat badan turun, terus kalau pas menstruasi datang bulan rasa sakitnya juga berkurang. Tuh udah 3 tuh ibu-ibu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikutin langkah Teh Nisa ini. Walaupun latihannya memang melelahkan ya. Pokoknya kalau
kalau kita masih bisa senyum-senyum, Kang Atta belum seneng gitu. Kita harus nyampainya. Ya. Ada itu buat teman-teman yang lain. Banyak yang mau mulai tapi bingung cara mengatur waktunya sama kerjaan rumah. Kalau saya waktu bebas itu kan Senin sampai Jumat pastinya, karena kebetulan ini pun kenapa bisa latihan, anak saya yang kedua udah masuk TK. Sebelumnya sih waktu belum masuk TK memang pasti ngikut-ngikut karena udah di sekolah. Ada waktu tuh kan kalau yang TK sampai jam 11 ya itu dimanfaatin paling lama tuh 2 jam sih. Jadi mungkin buat ibu-ibu yang masih punya balita atau toddler tuh memang saya akui itu agak susah bagi waktunya. Cuman buat ibu-ibu yang anak-anak udah sekolah itu manfaatin waktunya free dari anak-anak ke sekolah tuh kita bisa latihan. Terus motivasi yang terkuat itu buat saya tuh yang omongan ibu saya, bentuk kita sayang sama anak ya, karena kan kita nggak mau ya kalau udah tua akhirnya anak-anak kita gitu. Jadi bentuk kita sayang sama mereka itu bukan kan kalau stereotip yang sebelumnya beredar tuh nanti kalau udah tua berbakti ngurusin, jangan, kita tuh sayang sama mereka dengan kita bugar. Jadi motivasi terbesarnya sih justru saya itu anak gitu ya, supaya saya bentuk sayang ke mereka, sayangnya harus sehat, produktif. Supaya di hari tuanya tidak jadi beban buat mereka Iya, ya. Jadi sehat badan, sehat pikiran, sehat kantong. Masa Jadi, tua tuh ya. kalau udah tua jangan KKN, kanan kiri nuntun gitu ya. Jadi gitu. Jadi kira-kira itu teman-teman, sedikit share dari Teh Nisa. Mudah-mudahan memotivasi yang lainnya. Bagus banget masukannya ya, bagus banget masukannya. Dan ini yang salah satu yang konsisten juga ada Teh Fatma tuh, konsisten juga latihannya, rajin. Datang sendiri, nggak nunggu teman. Biasanya kan kita gitu, bareng sama teman. Kalau temennya nggak bisa, kita juga nggak ikut datang. Ya, nah ini teteh-teteh berdua nih konsisten. Ada teman, nggak ada teman, berangkat gitu. Dan alhamdulillah manfaatnya juga sudah mulai dirasakan, walaupun latihannya baru sebentar saja gitu ya. Kapan-kapan nanti kita ngobrol sama Teh Fatma juga. Itu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Kang Atta. Sama-sama. Semangat buat semuanya. Ada Pak Kris juga tuh. Terima kasih. Ikuti terus Bugar bareng Agung Pri. Sampai jumpa. Salam sehat. Terus. Atur nuhun.